Kemarin tuh gue bikin video perbandingan bahwa Android di harga 1 jutaan itu bisa ngebantai iPhone yang harganya berjuta-juta. Contohnya kayak iPhone yang lagi lu lihat ini adalah iPhone SE yang harganya sampai 4 jutaan disikat, dibantai habis-habisan sama HP Android dari Samsung. Dan sekarang gue bakal bahas perbantai-bantaian lagi. Dan ya ini sambil promosi tipis-tipis ya. Semua Android yang gue bahas di video ini lu bisa beli, linknya gue taruhin di deskripsi di bawah video ini ya kan, ada di toko online gue semua. Jadi ya gitulah, ini video sambil nyambi buat naruh link tipis-tipis ya kan, anjir. Jadi semua handphone yang gue bahas di sini linknya bakal gue taruh satu persatu di deskripsi. Oke, yang pertama adalah Redmi 6A. Jadi si Pukima 1 ini adalah sebuah handphone Android yang harganya di bawah 1 juta alias 500.000 sampai 600 ribuan. Di handphone Android harga 600 ribuan kira-kira bisa apa sih sama si Redmi 6A ini? Oke, jawabannya simpel. Kalau lu beli iPhone 6s atau iPhone 6 Plus, ya kira-kira sama lah fungsi kedua handphone ini, lemotnya, ngebutnya, panasnya, borosnya beda-beda tipis. Cuman di sini Redmi lebih jos. Kalau kita bandingkan dengan Android yang harganya which is lebih mahal dari Redmi yang kita bahas ini, kayak iPhone 6s yang ada di sampingnya, itu baterainya jauh lebih boros, layarnya jauh lebih kecil, dan harganya jauh lebih mahal. Sekedar informasi aja, untuk iPhone 6s ini di atas harga 1 jutaan. Contoh kayak mungkin ada yang jual 1.3, 1.4, sampai 1.5-an. Ya sekitar segitulah, 1 jutaan up gitu. Sedangkan Redmi yang bakal bisa ngelibas si iPhone 6s ini harganya cuma 600 ribuan. So perbedaan harga yang signifikan itu, wah bang itu kan iPhone bang, nggak apple to apple. Nggak, gue nggak ngebandingin device to device ya, karena nggak apple to apple memang. Dan di sini gue cuma ngebacot masalah per harga-hargaan aja. Nah, kalau kita flashback sedikit masalah harga, di harga 600 ribuan lu bakal dapat benefit yang lebih banyak di Redmi 6A yang kayak lagi gue pegang ini. Modal 600 ribu dapat layar yang lebih besar, baterainya lebih gede, untuk performanya sama-sama aja. Buat WA, buat browsing-browsing, sama-sama masih bisa nyaman. Dan yang paling josnya lagi, ya gue pernah ngetes antara kedua handphone ini. Untuk iPhone 6s itu sehari bisa 2-3 kali ngecas. Sedangkan Redmi untuk pemakaian normal masih 1 kali ngecas dalam sehari. Iya, karena baterainya gede parah. Si iPhone 6s baterainya masih 1000-an mAh, masih di bawah 2000. Sedangkan si Redmi baterainya udah 3000 mAh. Kalau dilihat dari spesifikasi di atas kertas, perbedaannya 1000 mAh lebih. Jadi si Redmi yang harganya cuma 600 ribuan, baterainya lebih gede 1000 mAh lebih. Dan layarnya lu bisa lihat sendiri, nggak ada murahan sama sekali. Bang, itu kan HP murah, layarnya pasti jelek. Nggak, ini lu bandingkan. Lu bisa lihat nih, gue lagi bandingin sama iPhone 6s langsung dengan layar original Apple. Layarnya sama-sama bening, sama-sama jernih, sama-sama enak. Jadi kesimpulannya, si Pukima kecil yang satu ini, si Redmi 6A ini benefitnya banyak banget. Lu berasa nyaman pakai HP-nya, baterainya lebih gede, performanya mirip-mirip aja sama iPhone. Dan menurut gue no debat, sini gue bakal kasih lihat lagi. Untuk penggunaan harian ini gila sih, lo bisa lihat tuh baterainya tuh gede banget, masih 78%. Wah, sadis. Gue kalau ngeliat, wah, masih 78% cuy. Padahal ini entah kapan tahu gitu nih dipakai ya. Gila sih, ini irit banget sumpah. Untuk Redmi 6A ini parah, linknya di deskripsi. Sekarang nextnya ada Galaxy A02. Untuk si Samsung yang satu ini, gue nggak bisa banyak ngomong sama handphone yang satu ini. Kalau lu butuh handphone murah yang bisa dipakai ngegame, enggak. HP ini nggak bisa, men. Kalau lu butuh HP murah yang bisa dipakai buat kamera-kamera selfie yang bagus, imut-imut lucu, unyu-unyu, buat dapetin jablay-jablay atau buat dapetin cewek-cewek di ayam kampus gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Handphone ini nggak bisa untuk kebutuhan itu. Tapi handphone ini tuh worth it untuk dibeli kalau lu adalah seorang yang berkarir di outdoor-outdooran. Contoh kayak lu tuh orang lapangan banget lah ya, kayak keseharian lu tuh kalau pakai handphone buat kerjaan kayak balas WA, kayak foto-foto atau buka email, itu lebih ke di luar ruangan. Ya lebih tepatnya lu butuh HP buat kerja di luar ruangan. That's it, titik. Lu butuh HP yang kuat, tahan lama, tahan banting, nggak repot lah kalaupun rusak, benerin itu murah, nggak ribet-ribetan.
si Samsung Galaxy A02 ini adalah jawabannya. Baterainya gede, LCD-nya nggak neko-neko, harus AMOLED-AMOLED-an yang which is tuh gampang banget shadow. Ini layarnya kuat banget, jadi lu pakai buat kerja keras bisa banget. Dan untuk fitur kameranya, ini sangat-sangat memadai banget buat lu orang lapangan yang butuh hasil foto yang buat jepret hanya untuk itu. Dan foto ini bisa mendeliver kerjaan lu tuh jadi gampang, kayak nggak takut kameranya rusak, nggak takut apa, karena emang handphone ini tuh kayak menurut gue ini adalah Nokia-nya Samsung gitu. Nggak sengaja jatuh, nggak sengaja ya kena ini, kena itu, kepentok ini, kalaupun LCD pecah, benerinnya murah banget, pakai banget. Dan untuk pemakaian harian di luar kerjaan pun handphone ini masih bisa nyanggupin lu banget. Karena ini lu bisa lihat banyak banget aplikasi-aplikasi yang sengaja belum gue close dan untuk dipakai masih cukup nyaman-nyaman aja menurut gue. Jadi kalau buat dipakai ngegame ini nggak cocok. Kalau dipakai buat ya unyu-unyuan ini juga nggak cocok. Ini lebih cocoknya kalau lu pengen punya handphone nggak neko-neko tapi budgetnya cuma sejutaan, tapi pengen dipakai buat kerja untuk setahun 2 tahun ke depan. Pokoknya gini, gue pengen punya HP bang, tapi modal gue cuma sejutaan, tapi gue nggak mau ganti HP gitu, setahun 2 tahun 3 tahun gitu gue nggak mau ganti HP. Tapi pemakaian gue nggak berat kok, cuma buat kerjaan aja, dan gue tuh kerjanya ekstrim. Ini nih cocok nih, Samsung Galaxy A02 ini fix no debat. Dan iya, buat lo yang pengen, linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Dan gue nggak tahu lagi kalau handphone ini tuh masih ada aja yang ngedebatin masalah speknya minim bla bla bla. Iya, karena memang Samsung ngeciptain handphone ini ibaratnya kayak Nokia-nya Samsung lah ya kan. Jadi kayak susah gitu digambarkan dengan spek. Oke, yang berikutnya adalah Samsung Galaxy A50. Nah, ini nih. Kalau ini adalah selebriti di toko online gue. Ini adalah jagoan neon gue, si Samsung A50 ini. Ini HP Samsung yang satu ini bisa diajakin ribut buat ngelawan iPhone 11 yang harganya tuh harga motor bekas ya kan. Dengan budget sejutaan, ya sekitar 1,5 jutaan lewat dikit, lu bakal dapat spek yang bisa nyaingin iPhone yang harganya seharga motor bekas. Contoh mulai dari spesifikasi layar. Kalau untuk spesifikasi layar di atas kertas, handphone ini tuh jauh lebih jos daripada Android lainnya yang belum AMOLED, dan jauh lebih jos daripada iPhone yang layarnya harganya 4 jutaan up. Gila sih. Untuk kamera juga lengkap banget, ada kamera lensa lebarnya, ya kan, pokoknya kameranya bererotan lah, banyak. Jadi kalau lu pengen kayak ada video ala-ala GoPro, ala-ala nge-vlog itu bisa pakai handphone ini. Linknya di deskripsi. Nextnya ada Redmi 10C. Nah, kalau handphone yang satu ini, ya ini mirip-mirip sama seperti Samsung Galaxy A02. Hanya saja bedanya memang agak sedikit lebih, lebih fresh lah. Lebih fresh dan, tapi gue nggak tahu ya. Karena untuk Xiaomi tuh beda-beda. Ada orang yang suka Samsung, ya Samsung aja, nggak mau nyoba-nyoba merek lain. Ini Redmi 10C ini menurut gue cocok banget buat lu yang kerja lapangan juga. Atau buat lu yang punya adik masih sekolah atau apapun itu, kan sekarang serba online. Handphone ini cocok juga buat dia karena baterainya gede, nggak perlu ngecas sana sini. Dan ketika lu kasih ini hadiah buat adik lu atau saudara lu atau siapapun itu, dan dia kayak adiktif banget sama ngegame, tapi lu nggak mau beliin dia HP, tapi malah kecanduan buat ngegame nanti jadinya. Ini cocok kok, karena handphone ini kalau dipakai buat ngegame bakal kurang nyaman banget. Tapi kalau masalah buat kerja online, belajar online, apapun yang berhubungan dengan online, ini nyaman parah karena baterainya gede banget. Dan satu lagi, handphone ini nih, wah parah sih. Kameranya 50 megapiksel, wah gila sih. Modal sejutaan dapat handphone kamera 50 megapiksel. Ya, kamera 50 megapiksel, HP cuma sejutaan. Nah, handphone ini nih juga cocok banget buat lo yang kerja lapangan kayak foto-foto atau ya kangkang survei. Lalu orang survei, suka lokasi tempat, suka survei tempat maksud gue, dan butuh hasil foto yang gede hasilnya. Handphone ini adalah jawabannya, linknya di deskripsi. Next adalah Poco M3 Pro 5G. Nah, ini salah satu biang kerok yang menurut gue menjadi biang kerok dari biang kerok lah. Biasanya kalau kita pengen handphone yang 5G itu pasti pilihannya sangat-sangat limited kan. Dan biasanya kalau kita pengen handphone yang 5G itu antara dilema lu harus beli handphone yang flagship banget atau yang kayak gini. Nah, kalau seandainya lu pilih handphone Poco M3 Pro 5G kayak yang lagi gue pegang ini, yang lu dapetin dan yang bakal lu rasain adalah ketika handphone ini dipakai buat sosial media bakal enteng parah. Bukan karena sinyal udah support 5G, bukan, karena melainkan chipset yang ada di handphone ini masih mumpuni banget. Gue sempat ngetes pakai handphone ini buat loginin
Iya, banyak akun di handphone ini. Contohnya kayak ada akun game gua, ada akun Gmail gue yang banyak-banyak, yang notifnya banyak, gila. Handphone ini nyanggupin dengan santainya. Dan ngomongin soal kamera, ya mirip-mirip sama Poco M3, lu bisa lihat sendiri kombinasi kameranya. Dan kalau dibandingkan dengan iPhone yang harga sejutaan, jelas, handphone ini fitur kameranya jauh lebih lengkap daripada iPhone yang harga sejuta 2 jutaan. Dan linknya juga ada di deskripsi di bawah video ini.